Alehem. Banyak orang belakangan ini gempar dengan isu tanggal tertentu, misalnya tanggal 23 September yang disebut-sebut sebagai hari rapture. Yang menjadi pertanyaannya, benarkah kitab suci memberitahu kita tanggal persis kapan Yeshua akan menjemput umatnya? Ataukah justru yang terpenting adalah bagaimana kita hidup menantikan hari itu? Ini yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita melihat rapture menurut firman Elohim. Rapture adalah janji Yeshua bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Rabi Saul atau Rasul Paulus menulis, kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Adonai di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Inilah momen ketika umat ditebus sepenuhnya, tubuh diubahkan dan bertemu muka dengan sang mempelai. Dan kita melihat di dalam pola Tanakh atau di dalam perjanjian lama, Tanakh memberi banyak bayangan tentang peristiwa ini. Nabi Yesaya atau Yeshayahu berkata, umatku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sampai geram itu berlalu. Yesayahu 26 ayat 20. Dan Tehillim atau Mazmur 27 ayat 5 juga menyebut Yahweh menyembunyikan umatnya pada hari malapetaka. Polanya jelas, Tuhan tahu bagaimana melindungi umatnya dari murkanya sendiri, meski di dunia mereka sering harus menanggung tekanan. Kita melihat Yeshua yang menggunakan bahasa perkawinan. Jadi ketika Yeshua berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di dalam Yohanan 14 ayat 2 dan 3. Ia memakai bahasa perkawinan Yahudi. Seorang mempelai pria pergi menyiapkan kamar, lalu datang tiba-tiba menjemput mempelai wanita. Begitu pula dengan kedatangannya. Bukan untuk menakutkan, tapi untuk menggenapi kasih perjanjiannya itu. Jadi soal menentukan tanggal, di sini kita melihat mengapa banyak orang suka menetapkan tanggal. Karena memang ada pola hari raya atau Moedim seperti Yom Teruah, di mana sangkakala ditiup untuk mengumpulkan umat. Rabi Saul menulis pada bunyi sangkakala terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Namun, meski pola ini memberi petunjuk tentang musim, Yeshua jelas berkata, tidak seorang pun tahu hari dan saatnya. Matiyahu 24 ayat 36. Jadi kitab suci justru melarang kita menaruh fokus pada tanggal. Ulangan 18 memberi kriteria keras bila nubuat tanggal tidak tergenapi, itu bukan dari Yahweh. Paulus bahkan mengingatkan jangan cepat bingung karena kabar palsu, seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Jadi bila ada yang menunjuk 23 September atau tanggal lain, respon kita sederhana, bukan tanggalnya yang penting, tapi siapa yang siap menyambutnya. Jadi, hidup menjelang penjemputan kita orang percaya, Yeshua mengajar kita lewat perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh di dalam Matiyahu 25 ayat 1 sampai 13. Semua gadis menunggu mempelai, tetapi hanya yang membawa minyak cukup yang akhirnya ikut masuk. Artinya bahwa banyak orang tahu tentang kedatangannya, tapi hanya mereka yang menjaga iman, kudus, dan siap setiap saat yang akan ikut dalam pesta perkawinan anak domba. Rapture bukan kabar untuk menakutkan, melainkan untuk menghibur dan menguatkan. Rabi Saul berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain,
dengan perkataan ini, 1 Tesalonika 4 ayat 18. Fokus kita bukanlah panik mengejar prediksi, melainkan hidup dalam kesiapan, hati yang setia, iman yang bertahan, kasih yang tidak dingin, dan pelayanan yang tidak kendor. Inilah menjadi perenungan sebagai orang-orang percaya di zaman akhir ini. Jadi, apakah rapture akan terjadi 23 September? Kitab suci tidak pernah menyebut tanggal, tetapi firman menegaskan peristiwa itu pasti akan datang. Tiba-tiba dan hanya mempelai yang berjaga yang akan siap. Mari kita jangan larut dalam spekulasi yang menyesatkan, tapi gunakan setiap pengingat tentang akhir zaman untuk mengoreksi hidup, memperdalam kasih, dan menyalakan pelita iman. Karena yang lebih penting dari tahu kapan Yeshua datang adalah memastikan kita siap saat Yeshua datang. Mari kita sama-sama dengar pengajaran firman Elohim, Dafar Elohim berikut ini, yang akan membuat pemahaman kita semakin berjaga-jaga menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach di masa rapture. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan belajar firman dan Torah Yahweh yang akan berbicara tentang rapture 23 September 2025. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara melihat dan memperhatikan berita akhir-akhir ini, saudara, selain berita-berita tentang perang dan berita-berita tentang kejahatan yang terjadi di mana-mana, dunia, secara khusus dunia kekristenan, sekarang ini juga sedang digemparkan dengan satu pemberitaan tentang rapture atau tentang pengangkatan, yang menurut berita tersebut, katanya rapture itu akan terjadi tanggal 23 September 2025 yang akan datang. Nah, kalau berita ini benar, saudara, berarti hanya kurang beberapa minggu lagi dan kita akan sampai ke tanggal 23 September 2025. Nah, lalu sebetulnya apa yang mendasari munculnya berita ini? Sebetulnya yang mendasari munculnya berita tentang rapture atau tentang pengangkatan tanggal 23 September 2025 ini apa, saudara? Setelah saya coba mencari tahu, ternyata berita tentang rapture atau tentang pengangkatan yang katanya akan terjadi tanggal 23 September 2025 ini berawal dari kesaksian beberapa orang, yang satu di antaranya, kesaksian itu datang dari seorang guru perempuan yang bernama Sophie, yang menyaksikan ketika dirinya dibawa Yeshua dalam pemandangan roh, setelah dia tidak sadarkan diri ketika dia mengalami kecelakaan yang hebat. Dan di situ Yeshua mengatakan kepada Sophie bahwa Yeshua akan datang sekitar tanggal 23 atau 24 September untuk mengambil gerejaku. Jadi satu di antara berita tentang rapture atau pengangkatan tanggal 23 September nanti, saudara, itu datang dari kesaksian seseorang yang bernama Ibu Sophie ini, saudara. Yang ceritanya waktu itu, setelah Ibu Guru Sophie ini selesai mengajar, ceritanya dia mengantarkan anak dari temannya ke rumah sakit. Dan setelah urusan dengan rumah sakit itu selesai, Bu Guru Sophie ini ceritanya pulang ke rumah. Tetapi dalam perjalanan pulang ke rumah, dia menceritakan bahwa saat itu dia mengalami satu kecelakaan yang hebat.
di satu tikungan jalan, dia ditabrak oleh truk besar, dan saat itu dia tidak sadar diri. Dan ketika dia tidak sadar, dia menceritakan bahwa dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Dan ketika dia bisa melihat tubuhnya sendiri, dia juga menceritakan bahwa saat itu dia dibawa ke satu tempat. Dan disitulah dia berjumpa dengan Yesua. Dan menurut penuturan kesaksiannya, waktu itu Yesua mengatakan kepada Ibu Sofi ini, bahwa Yesua itu akan datang tanggal 23 atau 24 September nanti untuk mengambil gerejanya. Ini seperti yang saudara lihat di depan ini. On September 23rd and 24th, I will come to take my church. Nah, di sini saudara, saya perlu menerjemahkan dulu kata gereja yang disebut dalam kesaksiannya Ibu Sofi ini. Bahwa yang dimaksud gereja di sini, ini bukan gereja dalam bangunan fisik seperti yang saudara lihat seperti sekarang ini. Bukan gereja yang seperti ini. Tapi yang dimaksud gereja itu sebetulnya jemaat Tuhan. Maka kalau saudara perhatikan beberapa bulan yang lalu, ketika kita bersama-sama belajar dari 7 kehilat Yesua yang ada di kitab Geliahna atau kitab Wahyu, waktu itu saya tidak pernah sekalipun menyebut kata gereja. Tetapi yang saya sebut 7 kehilat. Di mana di dalam 7 kehilat itu isinya kehilah. Kehilat dan kehilah. Kehilat itu tempat berkumpulnya kehilah. Jadi dengan kata lain, kehilat itu bangunannya, tetapi kehilah itu apanya? Saudaranya. Saudara-saudara ini kehilah. Gitu loh. Saudara-saudara ini jemaatnya. Gitu ya. Jadi dalam pembahasan tentang 7 kehilat, saya tidak pernah menyebut 7 gereja. Karena dari terjemahan aslinya pun tidak pernah ditulis 7 gereja, saudara. Tetapi yang betul 7 kehilah atau 7 jemaat. Dan secara spesifik, jemaat Tuhan yang akan diambil atau diangkat Yesua nanti, tentunya yang akan diangkat itu hanya orang-orang yang percaya kepada Yesua. Ingat sekali lagi, yang akan diambil, kalau saya pakai istilahnya Ibu Sofi ini, kata take ini, yang artinya diambil ini, diambil itu artinya diangkat. Nantinya, ketika Yesua datang, yang akan diambil atau diangkat, itu tentunya hanya orang-orang yang percaya kepada siapa? Yesua. Ingat sekali lagi, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesua dan bukan percaya kepada Yesus. Itu yang akan diangkat. Sekalipun saya katakan yang disebut dalam kesaksiannya Ibu Sofi tadi, yang dikatakan atau disebut kalau saudara melihat video kesaksiannya ini, cuman video kesaksiannya ini cukup panjang saudara, sekitar 1 jam lebih. Maka tidak memungkinkan kalau saya tampilkan di sini. Tetapi saya ambil screenshotnya saja. Dia menyebutkan bahwa Jesus will come. Ya, dia akan datang. Sekalipun yang disebut itu Yesus, tetapi yang akan diangkat Yesua ketika Yesua datang nanti, tentunya hanya orang-orang yang percaya kepada Yesua, bukan yang percaya kepada Yesus. Sekalipun Ibu Sofi tadi menyebut dalam kesaksiannya Yesus. Tetapi di tempat ini saya sudah pernah dan sudah sering memberitahu bahwa yang datang kepada orang-orang melalui mimpi atau penglihatan-penglihatan itu bukan Yesus, saudara, tetapi Yesua. Nah, mungkin sampai di sini muncul pikiran atau pertanyaan di benak saudara begini. Kalau memang yang datang itu Yesua, Pak, tapi kenapa
seringkali yang disebutkan dalam kesaksiannya orang-orang yang dijumpai Yesua, yang disebutkan itu dia dijumpai Yesus, bukan dijumpai Yesua. Itu kenapa? Sebetulnya ini karena dua hal, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, itu karena sebagian besar orang-orang yang dijumpai Yesua, itu orang-orang dari iman seberang, dari iman manapun, yang tidak kenal dan tidak percaya kepada Yesua. Nah, orang-orang dari iman seberang, ngertinya Tuhannya orang Kristen itu namanya siapa? Yesus, gitu loh. Waktu dia searching-searching di internet, Tuhannya orang Kristen, yang muncul gambar, terus bawahnya ada nama Yesus. Terus misalkan dia sedang main ke rumahnya orang Kristen, dia melihat di rumahnya orang Kristen itu di dindingnya ada poster. Ada poster gambar orang sedang gendong anak domba di leher, terus di bawahnya ada tulisan, Jesus is my shepherd, yang artinya Yesus adalah gembalaku. Namanya siapa itu? Yesus. Ini kemungkinan yang pertama. Karena orang dari iman seberang, dari iman manapun, ngertinya Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus. Makanya ketika mereka dijumpai Yesua, mereka ngertinya yang datang kepada mereka melalui penglihatan atau datang secara langsung face to face itu Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah yang datang menjumpai orang-orang yang tidak kenal Yesua itu yang datang Yesus, saudara? Bukan. Tapi yang datang saat itu adalah Yesua. Ini kemungkinan yang pertama, atau penyebab yang pertama. Kenapa sebetulnya yang datang menjumpai orang-orang yang tidak kenal Yesua itu bukan Yesus tapi Yesua? Karena ngertinya orang dari iman seberang, Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu karena yang sering didatangi Yesua, itu orang Kristen yang belum tahu siapa nama dan pribadi juru selamat yang sesungguhnya yang bernama Yesua. Nah, ini yang kedua. Karena yang didatangi itu orang Kristen, tapi Kristen yang sama sekali tidak tahu atau belum tahu bahwa nama dan pribadi juru selamat yang sesungguhnya itu bukan Yesus tapi Yesua. Itu yang kedua yang didatangi oleh Yesua. Nah, ini kan sama seperti kita dulu, saudara. Sebelum kita ngerti kebenaran nama dan pribadi juru selamat kita yang sesungguhnya, kita dulu ngertinya juru selamat kita siapa namanya? Yesus. Tapi setelah kita ngerti kebenaran, juru selamat kita yang benar namanya bukan Yesus tetapi Yesua HaMasyiah. Nah, demikian pula saudara, kalau tanggal 23 September nanti memang benar akan terjadi rapture atau pengangkatan, yang akan datang mengangkat saudara dan saya, mengangkat kita itu bukan Yesus tetapi Yesua. Amin. Kalau memang betul 23 September nanti akan terjadi rapture atau pengangkatan, saudara mesti ingat baik-baik bahwa yang datang di awan-awan kemuliaan itu bukan Yesus tetapi Yesua. Karena apa? Karena sebetulnya Yesus itu sudah datang sekarang dan dia sukses membelokkan kebenaran. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak orang Kristen yang tidak kenal nama dan pribadi juru selamatnya sendiri yang sesungguhnya, yang benar, yang namanya Yesua. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari datangnya Yesus, yang sebetulnya kedatangan Yesus itu justru membelokkan kebenaran. Sehingga karena kebenaran itu dibelokkan, akibatnya banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak kenal nama dan pribadi juru selamatnya sendiri yang bernama Yesua. Karena Yesus itu dihadirkan oleh Romawi dan Yunani untuk menggantikan Yesua.
Nah, ini yang kita mesti ngerti. Yesus itu dihadirkan oleh Romawi dan Yunani untuk menggantikan siapa? Menggantikan Yesua. Belum lagi ditambah apa? Ditambah kiblatnya kekristenan itu ke Romawi dan Yunani, bukan ke Ibrani. Lah inilah yang membuat kekristenan itu semakin tidak kenal dengan nama dan pribadi juru selamatnya sendiri yang benar, yang bernama Yesua. Jadi dengan kata lain, karena kiblat imannya itu salah, otomatis yang disembah jadi salah. Nah, ini ditambah lagi seperti itu. Karena Kristen itu kiblat imannya ke Romawi dan Yunani, jadinya yang disembah juga ikut salah. Karena kiblat imannya salah, yang disembah jadi ikut-ikutan salah. Nah, lalu saudara, bagaimana dengan tanggal 23 atau 24 September 2025 yang disebutkan Sofi dalam kesaksiannya bahwa Yesua akan datang untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya? Ada satu pertanyaan begini, saya yakin kita pun setelah membaca tema firman pada malam hari ini, pasti ada di antara kita yang mungkin deg-degan. Wah, ini bagaimana ini? Gek bener Yesua nanti datang tanggal 23 September. Nah, kalau saya ditanya, mungkinkah Yesua akan datang tanggal 23 atau tanggal 24 September nanti? Kira-kira kalau saudara ditanya, apa yang akan saudara jawab? Mungkin atau tidak? Mungkin saja. Ya, tapi ingat, ini masih sebatas kemungkinan. Kenapa kok saya katakan masih sebatas kemungkinan itu karena apa? Karena kalau kita mengacu ke kitab Matius atau kitab Matius 24 ayat 44, Yesua itu justru akan datang di waktu yang tidak kita duga, alias kedatangannya tidak bisa diduga-duga. Nah, kalau letter luck disebutkan tanggalnya 23 atau 24 September, ini tidak sinkron atau bertentangan dengan kitab Matius 24 ayat 44. Di Matius 24 ayat 44 kalau kita baca, di situ jelas Yesus sendiri mengatakan apa? Soal kedatangan anak manusia itu akan datang di waktu yang tidak kamu duga-duga. Nah, tapi kalau letter luck disebutkan tanggalnya 23 atau 24 September, ini kan tidak sinkron atau bertentangan dengan kitab Matius 24 ayat 44. Sekalipun mungkin saja Yesua itu datang pada tanggal tersebut. Tetapi sekali lagi, ini masih sebatas kemungkinan. Jadi kalau saya ditanya, saudara, mungkin enggak Pak, Yesua itu datang tanggal 23 September nanti? Saya jawab, mungkin saja. Tetapi sekali lagi, ini masih kemungkinan. Karena kalau kita mengacu ke kitab Matius 24 ayat 44, di situ Yesus jelas memberitahu soal kedatangannya, waktu kedatangannya itu justru tidak bisa diduga-duga. Nah, lalu sebetulnya saudara, apa yang membuat tanggal 23 atau apa yang membuat tanggal 24? Ada kemungkinan Yesua akan datang menjemput saudara dan saya. Di situ dikatakan kalau kita ditanya mungkin enggak tanggal 23 atau 24 Yesua itu datang. Jawabannya apa itu? Mungkin. Tapi kalau saudara harus ditanya, yang membuat mungkin Yesua tanggal 23 atau 24 September 2025 ini nanti datang, itu apa? Yang membuat Yesua mungkin saja datang menjemput orang-orang percaya pada tanggal 23 atau 24 September itu apa yang membuat mungkin? Yang pertama saudara,
tanggal 23 September 2025 dalam penanggalan Ibrani jatuh pada tanggal 1 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Perhatikan, dan di tanggal 1 bulan ke-7 atau bulan Tisri ada hari raya yang kelima, yaitu hari raya Yom Teruah atau hari raya peniupan Nafiri atau peniupan sangkakala, yang adalah satu-satunya hari raya yang belum digenapi oleh Yesua dari ke-7 hari raya. Dan kitab Alef Tesalonikim atau kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan yang ke-17 memberitahu kepada kita bahwa suara nafiri atau suara sangkakala itu tanda kedatangannya Yesua. Di sini saya juga kasih catatan begini, saudara. Tanggal 1 Tisri nanti itu dimulai dari tanggal 22 September dalam kalender Gregorian, tapi dimulainya di atas jam 6 sore. Itu tanggal 1 Tisrinya. Jadi 22 September di atas jam 6 sore itu kita sudah masuk tanggal 1 Tisri. Tanggal 22 September jam 5 sore kita masih masuk, kalau tidak salah, tanggal 29 atau 30 Elul. Kalau tidak salah, Elul itu sampai 29 atau 30, saya lupa. Tetapi tanggal 22 Oktober itu hari terakhir bulan Elul. Nah, begitu lewat jam 6 lebih, kita itu sudah masuk ke bulan Tisri, yaitu tanggal berapa ini? Tanggal 1-nya. Jadi sebetulnya, saudara, kalau kita mau siap-siap menunggu kedatangan Yesua, seharusnya siap-siapnya itu bukan tanggal 23-nya, tetapi tanggal berapanya? Yang benar. Tanggal 22. Karena apa? Karena sejak tanggal 22 jam 6 sore lebih, kita sudah masuk ke tanggal 23-nya atau tanggal berapa kalau Tisri? 1 Tisri. Sekalipun di kalender Gregorian tanggal 1 Tisri atau 22 lewat tanggal 22 jam 6 sore lewat, itu masih tanggal berapa kalau Gregorian? 22. Masih 22. Tapi sebetulnya sekalipun dalam kalender Gregorian 22 September, tapi begitu lewat jam 6 sore itu sudah masuk tanggal 23 atau masuk tanggal 1 Tisri. 1 Tisrinya kalau Gregorian ya 23 September. Jadi sebetulnya kalau mau siap-siap menunggu waktu kedatangan Yesua, itu keliru. Kalau siap-siapnya pas tanggal 23-nya keliru. Karena apa? Lah bagaimana kalau tanggal 23 tepat atau begitu masuk tanggal 1 Tisri, Yesua datang. Kira-kira ketinggalan atau tidak, saudara, kalau tidak siap-siap? Ketinggalan. Maka yang benar kalau mau siap-siap tanggal berapa? Tanggal 22-nya. Maka untuk perayaan Yom Teruah tahun ini, saudara, ini akan kita adakan tanggal 22 September jam 5 sore. Karena apa? Karena kita belum tahu pergantian hari di Israel dari tanggal 22 ke tanggal 23 September besok, gantinya jam berapa itu kita belum tahu. Nanti saya akan lihat dulu jam pergantian harinya. Baru nanti saya akan umumkan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, tetapi sekalipun pergantian harinya nanti di atas jam 6 sore, kita akan tetap mulai ibadah perayaan Yom Teruah jam 5 sore. Dan nanti, saudara, kita akan mulai dengan pujian penyembahan. Seperti beberapa tahun yang lalu kita lakukan di tempat ini. Jam 5 sebelum masuk tanggal 1 Tisri atau perayaan Yom Teruah, kita sudah mulai masuk dalam persiapan roh dengan puji-pujian dan penyembahan. Maksudnya apa? Saya ingin mengajak untuk kita masuk dalam persiapan roh sambil kita menunggu
masuk ke tanggal 1 Tisri. Jadi kalau saya sudah memberitahu sejak sekarang, saudara yang bekerja, saudara silakan mengatur waktu supaya tanggal 22 September jam 5 sore nanti atau jam 5 sore besok, saudara bisa mengikuti perayaan Yom Teruah itu dari awal. Saudara jangan sampai melewatkan momen pujian dan penyembahan. Karena justru di momen pujian dan penyembahan, inilah waktu yang tepat 1 jam sebelum masuk 1 Tisri. Itu justru waktu yang sangat qualified, saya katakan waktu yang sangat betul-betul berkualitas untuk kita itu masuk dalam suasana pujian dan penyembahan. Nah, kita yang masuk dalam suasana pujian dan penyembahan, itu saya sebut sebagai kita yang sedang membawa hidup kita dalam persiapan roh. Dan kita yang membawa hidup kita dalam persiapan roh, itu saya sebut kita itu sedang melakukan yang benar. Ketimbang kita cuman datang, tengok-tengok begitu saja sambil menunggu ibadah dimulai. Nah, kita sedang apa juga? Selama 1 jam itu, saudara. Selama 1 jam itu bisa kita manfaatkan untuk tesyufah. Manfaatkan untuk kita betul-betul bertobat. Karena barangkali tanggal 1 Tisri atau 23 September, Yesua betul-betul datang saat itu. Bagaimana jadinya? Kalau ternyata kita masih kedapatan ada dosanya. Nah, momen 1 jam ini akan kita manfaatkan baik-baik. Kita akan pakai masuk dalam pujian penyembahan. Dengan kata lain, di situ kita itu sedang purifikasi. Kita sedang memurnikan seluruh tubuh dan jiwa roh kita. Karena tidak dipungkiri, saudara, sekarang pun ketika kita mendengarkan firman ini, ada di antara kita yang tidak punya dosa. Coba ngacung. Nah, yang tidak ada toh, berarti dosa kabeh itu iki. Benar apa enggak? Lah ya benar. Apalagi kalau itu tidak dipurifikasi, tidak dimurnikan dulu. Masuk ke tanggal 1 Tisri, pertanyaannya bagaimana kalau saat itu Yesua betul-betul datang? Pertanyaannya, apakah orang yang masih dalam keadaan berdosa, dia akan masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan melalui rapture? Saya yakin tidak. Maka waktu 1 jam sebelum kita masuk tanggal 1 Tisri, itu akan kita pakai bersama-sama untuk kita masuk dalam persiapan roh. Kita akan memuji, kita akan menyembah Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Nanti tidak ada aturan macam-macam, tetapi saudara begitu datang mendengar ada puji-pujian, saudara masuk pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan, duduk pelan-pelan, ikut pujian penyembahan langsung. Tolong yang bawa anak-anak bisa dihandle, diajak ke ruang tamu yang sudah disediakan. Ya, jangan ada anak-anak yang lari-lari di dalam kehilat. Minta tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak-anak, bisa anaknya dihandle dengan baik di ruang tamu yang juga sudah dijadikan ruang ibadah khusus untuk orang tua yang punya anak-anak kecil. Saudara masuk dengan tenang, saudara langsung ikuti pujian penyembahannya, dan sekali lagi saya ingatkan, jangan telat. Nah, ini yang pertama, saudara. Yang memungkinkan tanggal 23 atau 24 September, Yesua itu bisa saja datang untuk menjemput saudara dan saya. Jadi kalau ditanya, mungkin atau tidak, Yesua itu datang 23 September nanti? Jawabannya, mungkin saja. Dan kemungkinan yang pertama penyebabnya sudah kita bahas bersama-sama. Karena tanggal 23 September itu bertepatan dengan tanggal 1 Tisri. 1 Tisri itu ada hari raya Yom Teruah, yaitu hari raya peniupan nafiri atau sangkakala. Dan hanya hari raya itu satu-satunya hari raya yang belum digenapi Yesua dari 7 hari raya.
Jadi kalau yang 6 digenapi Yesua, yang 1 yang kelima itu mesti digenapi atau tidak? Pasti digenapi. Dan saya sangat percaya, sekalipun saya katakan atas nama kemungkinan besar, kalau Yesua datang nanti, Yesua akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah. Karena Yesua tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Kalau yang 6 digenapi, maka yang kelima, supaya genap 7 hari raya, pasti juga akan digenapi Yesua. Tidak kebetulan juga, kitab 1 Tesalonika 4, 16, 17, di situ memberitahu bahwa sebelum Yesua datang, malaikat itu akan meniup nafiri atau sangkakala sebagai tanda kedatangannya Yesua. Jadi pas atau dipas-paskan ini, pas, klop. Di dalam iman akar Ibrani, itu tidak ada yang namanya gatokmologi, itu tidak ada. Tapi segala sesuatu yang sudah dinubuatkan Bapa Yahweh, di zaman penggenapan nubuatan, semua yang dinubuatkan itu digenapi satu persatu. Jadi ini yang pertama, yang memungkinkan tanggal 23 atau 24 September, Yesua bisa saja datang untuk menjemput saudara dan saya. Lalu yang kedua, yang memungkinkan juga, Yesua bisa saja datang tanggal 23 atau 24 September 2025 nanti, yang tanggal 23-nya sudah masuk tanggal 1 Tisri. Yang memungkinkan juga itu kita diberitahu melalui perumpamaan tentang pohon ara di kitab Matius atau kitab Matius 24 ayat 29 sampai dengan yang ke-36. Secara khusus pada kalimat, pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah kamu. Ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia itu siapa? Yesua sudah dekat di ambang pintu. Pertanyaannya begini, demikian pula lah kamu. Kamu itu siapa? Kita. Ketika kamu atau kita melihat semua ini apa? Melihat apa ini? Melihat ini loh. Rantingnya pohon ara sudah mulai lembut. Terus daun-daunnya apa? Bertunas. Kamu mengetahui bahwa apa ini? Musim panas sudah dekat. Ketika kamu melihat semua ini, dengan kata lain itu ayatnya ngomong begini, ketika kamu melihat musim panas, kamu mengetahui bahwa Yesua sudah dekat. Di mana? Di ambang pintu. Itu bisa saudara lihat di kitab Matius 24 ayat 32 sampai 33. Dan yang memungkinkan juga Yesua bisa saja datang tanggal 23 atau 24 September 2025 nanti, itu melalui kalimat nubuatan di ayat 36-nya yang dikatakan begini. Namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di sorga pun tidak, terkecuali Bapakku saja. Di sini saya kasih catatan begini, saudara. Kata saat itu, ya, saat itu, dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata ha-sya'ah. Ini kurang kata ha, tetapi sya'ah ini artinya saat. Nah, sya'ah itu artinya time. Nah, time itu bisa berarti saat, tetapi time itu juga bisa berarti hour, yang artinya jam. Nah, ini saudara perhatikan ini baik-baik. Nah, jadi yang kedua, kalau ditanya, mungkin enggak Yesua datang tanggal 23 September nanti? Mungkin. Yang membuat itu mungkin, alasannya yang kedua ini, yang saudara lihat di depan ini. Kita diberitahu melalui 2 ayat nubuatan. Di kitab Matius 24 ayat 32 sampai 33 dan Matius 24 ayat
36. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu, saudara, ayat-ayat nubuatan ini. Yang pertama, kita akan melihat dulu dari ayat nubuatan yang ditulis dari Matius 24 ayat 32 dan 33 ini. Ya, kita potong dulu sampai di sini nih. Kita akan melihat melalui ayat nubuatan ini. Kok bisa dikatakan mungkin saja Yesus datang tanggal 23 itu kenapa? Kita lihat bersama-sama. Apa kaitan antara waktu kedatangan Yesus dengan musim panas? Di sini tadi dikatakan, kalau rantingnya pohon ara sudah lembut dan daunnya bertunas, itu artinya yang sudah dekat apa ini? Musim panas. Pertanyaannya sekarang, kaitannya apa? Waktu kedatangan Yesus dengan musim panas itu apa? Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, ketika Yesus mengajar tentang perumpamaan pohon ara, waktu itu Yesus itu ngajarnya di mana, saudara? Ada yang tahu tidak kira-kira? Waktu Yesus ngajar tentang perumpamaan pohon ara, Yesus ngajarnya di mana? Ada yang tahu? Yesus ngajarnya itu di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu di mana? Bukit Zaitun itu di seberangnya Bait Suci, gitu loh. Nah, Bait Suci itu ada di mana, saudara? Pertanyaannya. Bait Suci ada di mana? Yerusalem, di Israel. Nah, ini yang kita mesti ngerti. Kita runut satu persatu ya. Supaya nanti saudara jelas dan ngerti betul. Kok bisa dikatakan mungkin saja 23 September itu Yesus datang. Ketika Yesus ngajar tentang perumpamaan pohon ara, sekali lagi saya tanya, Yesus ngajarnya di mana? Bukit Zaitun. Bukit Zaitun letaknya di mananya Bait Suci? Seberangnya Bait Suci. Bait Suci ada di Yerusalem, di Israel. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus posisinya waktu itu di Israel, berarti musim panas yang dimaksud Yesus itu musim panasnya mana berarti? Ya Israel. Paham Bapak Ibu? Yesus akan ngajarnya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ada di seberangnya Bait Suci. Bait Suci ada di Yerusalem. Yerusalem ada di Israel. Berarti kalau ini dikaitkan dengan musim panas, ketika Yesus ngajar perumpamaan tentang pohon ara, musim panas yang dipakai Yesus itu musim panas yang mana? Israel, ya. Bukan musim panasnya Indonesia. Nanti tidak ketemu, saudara-saudara sekalian. Nanti kita akan tahu. Dari sini dulu, saudara. Yang pertama, kita semakin tahu dan semakin diteguhkan. Bahwa ketika Yesus mengajar, pola pengajarannya Yesus itu selalu memakai pola pengajaran Ibrani, bukan pola Yunani. Buktinya apa? Buktinya itu ditunjukkan dengan musim panasnya Israel yang menjadi tanda waktu kedatangan Yesus. Yang jadi waktu tanda kedatangan Yesus tadi musim panasnya Israel apa negara Yunani? Israel. Itu bukti bahwa ketika Yesus ngajar, pola pengajarannya itu selalu pola Ibrani, bukan pola Yunani. Karena sekali lagi, ketika Yesus ngajar tentang perumpamaan pohon ara, Yesus itu ngajarnya di Bukit Zaitun di Yerusalem, Israel. Nah, pertanyaannya sekarang, musim panasnya di Israel itu kapan? Nah, itu yang jadi pertanyaannya sekarang. Karena nanti begitu kita ngerti musim panasnya Israel itu kapan terjadinya, di situ kita baru akan tahu kenapa dikatakan mungkin saja Yesus itu datang tanggal 23 September. Jadi sekali lagi pertanyaannya, musim panasnya Israel itu kapan? Seperti kita ketahui saudara, Israel itu negara dengan 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim
panas. Dalam dunia pertanian, saudara, musim gugur itu adalah masa atau waktu di mana orang itu akan menabur benih tanaman. Itu di musim gugur. Nah, kemudian setelah musim gugur, akan masuk ke musim berikutnya, yaitu musim dingin. Di musim dingin, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa tumbuh dengan baik, itu tidak bisa. Maka pada musim dingin ini, saudara, setiap benih yang ditanam itu akan dalam tanda kutip tidur untuk nantinya bangun atau tumbuh pada musim semi. Nah, ini perhatikan baik-baik, karena ini perjalanannya seperti ini. Yang pertama di musim gugur itu menanam. Tapi setelah musim gugur masuk ke musim dingin. Nah, di musim dingin ini setiap benih tanaman yang ditanam itu tidak mungkin bisa tumbuh. Tapi di situ setiap benih yang ditanam itu akan dalam tanda kutip tidur untuk nantinya bangun. Dalam tanda kutip bangun itu artinya apa? Tumbuh pada musim semi. Dan setelah musim dingin akan masuk ke musim selanjutnya yang disebut musim semi. Nah, kalau sudah musim semi, saudara, itu tandanya sebentar lagi orang-orang yang tadinya nanam benih tanaman ini, orang-orangnya itu sudah mulai apa? Mulai apa? Mulai siap-siap panen. Belum panen, tapi baru apa? Siap-siap untuk panen. Karena apa? Karena benih yang ditanam di musim gugur sebelumnya itu sudah mulai tumbuh dan sudah mulai menghasilkan. Itu di musim semi. Dan setelah musim semi akan masuk ke musim berikutnya, berarti musim apa yang terakhir? Musim panas. Dan di musim panas ini, inilah baru orang-orang yang tadinya nanam benih itu akan memanen atau menuai hasilnya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira paham atau tidak? Perjalanan musim ini paham ya? Saya berharap paham, tapi kalau saudara mungkin tidak paham, saya tidak mungkin kalau mengulangi dari awal karena cukup panjang. Nanti saudara nonton saja video di YouTube ya. Nah, perjalanan musim di Israel ini, saudara, ini memiliki benang merah atau kaitan dengan dunia kerohanian. Artinya apa? Perjalanan musim di Israel memiliki benang merah atau kaitan dengan dunia kerohanian itu artinya apa? Artinya ada peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di setiap musim yang ada di Israel. Yang dimaksud ada benang merah atau kaitan atau sisi paralelnya dengan dunia kerohanian, itu ada peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di Israel di setiap musim yang ada di Israel. Nah, pertanyaannya sekarang, peristiwa-peristiwanya itu apa saja? Yang pertama, pada musim gugur, ini adalah gambaran kematian Yesua. Yaitu Yesua yang apa ini? Gugur untuk menebus jiwa setiap kita. Perlu saudara ketahui, di musim gugur ini ada satu hujan yang namanya hujan awal. Dan hujan awal ini sekaligus menjadi gambaran satu peristiwa atau satu hari raya yang disebut dengan Syavuot. Syavuot itu apa? Hari raya untuk memperingati turunnya Torah. Tetapi Syavuot itu juga digenapi dengan pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Jadi di musim gugur ini ada hujan yang namanya hujan awal. Dan hujan awal ini sekaligus namanya hujan itu kan berarti dari atas ke bawah. Hujan itu berarti ada sesuatu yang dicurahkan. Kalau hujan yang dicurahkan apa? Air. Nah, air yang dicurahkan ini sekaligus menjadi gambaran hari raya
Syafuot atau pencurahan Roh Kudus. Waktu itu saudara, kalau saudara ingat, saudara pernah membaca di dalam kitab suci, sebelum Yesus naik ke surga, waktu itu Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau yatim atau piatu. Aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri, tapi aku akan mengirimkan penolong bagimu. Pertanyaannya, yang dimaksud penolong yang dikirim Yesus itu siapa? Roh Kudus. Inilah yang dimaksud hujan awal, itu gambaran dari hari raya Syafuat atau pencurahan Roh Kudus. Lalu setelah musim gugur, ada satu musim lagi yang namanya musim dingin. Pada musim dingin, ini adalah gambaran masa penganiayaan. Sejarah mencatat, ketika rasul-rasul memberitakan Injil, saat itu pemberitaan Injilnya rasul-rasul itu diberkati oleh Yesus, dan Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa dan memberkati pelayanan mereka, sehingga saat itu terjadi tuaian jiwa besar-besaran. Banyak orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, tapi ketika Ruach HaKodes itu dicurahkan, saat itu banyak terjadi pertobatan besar-besaran. Tetapi seiring dengan terjadinya pertobatan besar-besaran, saat itu juga terjadi penganiayaan kepada orang-orang percaya di zamannya Kaisar Nero dan Kaisar Caligula. Kalau saudara membaca sejarah, saudara akan tahu peristiwa penganiayaan orang-orang percaya yang begitu mengerikan ini. Di mana pada waktu itu cara menganiayanya, yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini sama Kaisar Nero itu akan dimasukkan ke podium seperti ini. Tadinya waktu masuk masih diikat, begitu masuk ke podium itu akan dilepas rantainya, terus dilepaskan juga apa ini? Singa. Diapain? Diadu sama singa sampai mati. Sopo sing menang di situ. Tapi belum berhenti sampai di situ. Masih ada penyiksaan yang lebih mengerikan. Kalau saudara lihat tiang-tiang ini, saudara, ini adalah tiang-tiang yang akan dipakai untuk mengikat orang-orang percaya Yesus. Tetapi sebelum diikat, mereka dimasukkan kemana, ngerti? Dimasukkan ke dalam, bukan sekedar minyak. Nek minyak mending, tir digodok, aspal itu digodok sampai mumpluk. Padahal saudara ngerti, godok minyak saja lamanya seperti itu. Lah ini godok tir aspal yang kental, lamanya kayak apa? Otomatis begitu mumpluk, beluduk begitu, panas. Panasnya kayak apa? Orang-orang percaya akan dimasukkan ke dalam drum yang isinya tir panas. Setelah seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan tir panas, diangkat lalu diikat di tiang-tiang ini. Setelah diikat diapakan? Di bawahnya dikasih api, lalu mereka dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Itu penyiksaan yang dialami orang-orang percaya Yesus zaman dulu untuk mempertahankan imannya. Ya, jadi begitu mengerikan. Kita bersyukur kita tidak ada di zaman itu. Cuman memang kita suruh belajar. Kita disuruh betul-betul setia sama Yesus sampai kesudahannya. Karena siapapun yang tidak setia, perhatikan baik-baik, siapapun yang tidak setia sampai kesudahannya, sampai Yesus datang, dia pasti akan ada di tiang-tiang penyiksaan ini. Kalau sampai ada orang yang tidak masuk saat kedatangan Yesus, tidak ikut rapture, orang itu bisa dipastikan dia akan ada dalam tiang-tiang penyiksaan ini. Itulah kenapa saya kalau dengan saudara ngajar di sini tidak pakai basa-basi. Saya menyadari saya keras ketika mengajar untuk saudara, mengajak saudara sungguh-sungguh. Karena yang ada di hati saya itu cuma satu. Di sini kita kumpul, di Syamayim nanti kita harus kumpul. Amin. Jangan saya tidak mau ada di antara saudara keri pakake iki, ya toh, pakake singo.
Diadu sama singa, tidak mungkin ada yang menang. Itu loh, tetap menang siapanya? Singanya. Ya nek bagiannya diadu sama singa, nek dimasukkan tir itu bagaimana? Itu kenapa seringkali saya keras kepada saudara, karena saya rindu nanti ketika Yesus datang, semua kita di sini diangkat bersama-sama di awan-awan kemuliaannya Yesus. Jadi musim dingin saudara, itu gambaran dari masa penganiayaan orang-orang percaya. Kemudian setelah musim dingin, musim selanjutnya adalah musim semi. Pada musim semi, ini adalah gambaran masa aliyah atau masa pulangnya orang-orang Israel yang terserak atau tersebar di seluruh penjuru belahan dunia ini. Nah, tepat di musim semi, ada hujan akhir, dan bertepatan dengan hujan akhir inilah terjadi peristiwa pulangnya orang-orang Israel yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara besar-besaran, masif. Pulangnya itu bukan dalam skala kecil, saudara, tetapi dalam skala yang besar. Lalu, musim yang terakhir adalah musim panas. Pada musim panas, atau disebut juga musim panen, ini adalah gambaran masa pengangkatan. Pada musim panas, orang yang tadi menanam benih akan mulai apa ini? Panen, mulai panen atau mulai menuai hasil kerja kerasnya. Dia menanam benih. Dan pada masa tuaian atau masa panen ini sekaligus menjadi gambaran datangnya masa pengangkatan atau masa kedatangan Yesua. Masa di mana Yesua itu akan menuai jiwa-jiwa dari orang-orang yang percaya kepada Yesua melalui apa? Melalui rapture atau melalui pengangkatan. Jadi di masa panen ini, di musim panas ini, Yesua itu akan menuai. Yesua itu mau manen jiwa-jiwa dari orang-orang yang percaya kepada Yesua. Nah, cara manennya itu bagaimana, saudara? Lewat rapture atau lewat pengangkatan. Jadi, ini saya katakan sangat relevan dengan apa yang dikatakan Yesua di dalam kitab Matai tadi. Bahwa ketika ranting pohon ara itu sudah mulai lembut, dan ranting itu sudah mulai mengeluarkan tunas atau daun, itu tandanya musim apa yang sudah dekat? Musim panas itu sudah dekat. Itu tandanya juga waktu kedatangan Yesua juga sudah sangat dekat. Kenapa? Kok nek musim panas sudah dekat, berarti Yesua juga sudah sangat dekat waktu kedatangannya. Karena di musim panas ini gambaran musim apa ini? Panen. Di situ Yesua itu juga mau apa ini? Manen. Gitu loh. Yesua itu juga mau menuai jiwa-jiwa dari orang-orang yang percaya kepada Yesua. Cara manennya itu lewat pengangkatan atau lewat rapture. Nah, setelah musim-musim yang kita pelajari ini, masuklah kita ke satu pertanyaan. Kapan musim panasnya yang menjadi tanda kedatangan Yesua? Musim panas di Israel itu terjadi dalam rentang waktu minggu terakhir bulan Maret sampai dengan minggu terakhir bulan Oktober. Bahkan pernah pada tahun 2012 berakhirnya musim panas itu di minggu pertama bulan Oktober. Jadi kalau saudara tanya, musim panasnya terus kapan? Ini, musim panas di Israel itu terjadi dalam rentang waktu minggu terakhir bulan Maret sampai dengan minggu terakhir bulan Oktober nanti. Jadi minggu terakhir bulan Maret beberapa bulan yang lalu, sekarang bulan apa sih? Oh, sekarang wis Agustus ya, cepet ya. Berarti sudah jalan berapa? Maret itu bulan, angka berapa? 3 ke Agustus berapa? 8. Berarti sudah 5 bulan yang lalu ternyata.
rentang waktunya musim panas di Israel itu minggu terakhir bulan Maret 5 bulan yang lalu sampai dengan minggu terakhir bulan Oktober bulan yang akan datang. Cukup panjang saudara, periode musim panas di Israel ini. Tapi coba saudara perhatikan bulan berakhirnya musim panas. Sekarang saya mau tanya lagi, saudara jawab yang tegas. Bulan berakhirnya musim panas, kapan itu di situ? Bulan berakhirnya musim panas berakhirnya, kapan itu? Akhir bulan Oktober. Ya, saudara perhatikan bulan berakhirnya musim panas. Kalau sekarang saudara sudah ngerti bahwa bulan berakhirnya musim panas itu bulan Oktober, perlu saudara ketahui bahwa bulan terakhir musim panas ini sama dengan bulan dirayakannya Hari Raya Yom Teruah atau Hari Raya Peniupan Nafiri atau Peniupan Sangkakala yang belum digenapi oleh Yesua. Sekali lagi saya tanya supaya benar-benar masuk dalam pikiran saudara ya. Supaya tujuannya apa? Kalau masuk, saudara akan betul-betul berjaga-jaga. Sekarang bulan Agustus tanggal piro iki? 23 ini. Sekarang 23 Agustus. Berarti untuk sampai ke Oktober itu lama atau tidak, saudara? Tidak lama lagi. Hanya kurang beberapa minggu lagi. Ya, sekarang saudara perhatikan. Saudara sudah ngerti. Masa berakhirnya musim panas itu akhir bulan Oktober. Nah, bulan terakhir musim panas ini sama dengan bulan dirayakannya Hari Raya Yom Teruah. Hari Raya Yom Teruah itu apa? Hari Raya Peniupan apa ini? Nafiri atau Sangkakala, dan itu sudah digenapi atau belum sama Yesua? Belum. Yom Teruah itu selalu dirayakan setiap tanggal 1 Tisri. Dan bulan Tisri dalam penanggalan Gregorian, perhatikan, jatuhnya bulan Tisri itu di pertengahan September sampai pertengahan Oktober 1 bulannya. 30 harinya atau 1 bulannya bulan Tisri itu dimulai dari pertengahan September sampai dengan pertengahan Oktober. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dalam kalender Gregorian, 1 Tisri atau bulan Tisri itu selalu 30 harinya. Mulai dari kapan tadi? Pertengahan September sampai dengan pertengahan Oktober. Jadi, kalau pertengahan September berarti tanggal 23 September yang diperkirakan Yesua akan datang, masuk atau tidak, saudara? Masuk. Inilah kenapa dikatakan mungkin saja Yesua bisa juga datang tanggal 23 September. Ini yang pertama, yang memungkinkan Yesua bisa saja datang pada tanggal 23 atau 24 September nanti. Tapi tetap persiapannya yang benar mulai tanggal berapa? 22. Karena 1 Tisrinya di sini itu masih tanggal berapa? 22. Sekalipun itu sebetulnya sudah masuk 23. Tapi kan pergantian harinya di Indonesia itu jam 12 malam gitu loh. Lalu yang kedua, yang memungkinkan juga Yesua bisa saja datang tanggal 23 atau 24 September nanti, bisa kita lihat melalui nubuatan ayat 36-nya dari kitab Matius 24 yang dikatakan, namun mengenai hari dan saat atau jam itu, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di sorga pun tidak, terkecuali Bapakku saja. Nah, ini maksudnya apa ini, saudara? Kok melalui kalimat nubuatan ini kita bisa menyimpulkan sementara, sekalipun masih kesimpulannya dalam bentuk kemungkinan,
Mungkin bisa saja Yesua itu datang tanggal 23 September. Kok bisa dilihat dari kalimat nubuatan yang dikatakan, namun mengenai hari dan saat atau jam itu, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, terkecuali Bapakku saja. Maksudnya apa ini? Seperti kita ketahui saudara, setiap tanggal 1, setiap bulan, dalam penanggalan Ibrani adalah Rosh Kodesh. Rosh Kodesh itu artinya apa? Rosh Kodesh itu artinya kepala bulan atau awal bulan baru. Rosh itu artinya kepala, Kodesh itu artinya bulan. Perhatikan baik-baik. Setiap tanggal 1 setiap bulan, dalam penanggalan Ibrani, setiap tanggal 1 setiap bulan itu disebut apa ini? Rosh Kodesh atau kepala bulan atau awal bulan baru. Nah, demikian pula dengan tanggal 1 Tisri. 1 Tisri itu juga kepala atau awal bulan yang baru. Perhatikan baik-baik. Setiap awal bulan baru, orang-orang Yahudi itu akan mengamati kemunculan bulan yang masih bentuknya sabit tipis seperti ini sebagai tanda masuknya bulan yang baru. Saudara, simak baik-baik. Setiap awal bulan baru, begitu masuk ke tanggal 1 setiap bulan Ibrani yang baru, orang-orang Yahudi itu akan mengamati. Mengamati apa? Mereka akan melihat ke langit dan mengamati kemunculan bulan yang baru. Tapi bulan yang barunya harus yang masih bentuknya apa ini? Sabit. Tapi sabitnya yang apa? Sangat tipis, yang masih sangat tipis, jeleret gitu dok, gitu loh. Sangat tipis sebagai tanda apa? Masuknya bulan baru. Kalau tanggal 1 setiap bulan Ibrani itu muncul di langit garis bentuk sabit tipis, nanti tanggal 2, 3, 4, 5, 10, 15 sabitnya itu semakin besar, lama-lama kebuka semua terang, jadi bentuknya tidak seperti bulan sabit lagi, tetapi full moon, penuh. Nanti tanggal 30 itu, 28, 29 itu bulannya sudah cahayanya penuh, bukan sabit tipis seperti ini. Nah, munculnya bulan sabit tipis yang tidak bisa dipastikan hari dan jamnya karena beberapa faktor seperti cuaca dan sebagainya. Misalkan begini, pas tanggal 1 ternyata mendung, ternyata hujan. Pas dilihat, kalau mendung kelihatan enggak sabit tipisnya? Enggak kelihatan. Nah, munculnya bulan sabit tipis yang tidak bisa dipastikan hari dan jamnya karena beberapa faktor seperti cuaca dan sebagainya. Inilah yang memunculkan perkiraan rapture di tahun 2025. Diperkirakan kalaupun betul terjadi rapture, akan terjadi antara tanggal 23 atau 24 September. Kenapa dalam kesaksiannya Sofi tadi, dia mengatakan Yesua akan datang antara 23 atau 24 September itu kenapa? Kok seperti tidak pakem? 23 ya 23. Tapi sebetulnya kalau saya, tidak perlu 23 atau 24. Tinggal 1 Tisri itu masuknya tanggal berapa, di Gregorian ya sudah itu. Kalau tahun ini 1 Tisrinya itu jatuhnya tanggal 23 September. Yang dimulai dari sejak tanggal 22 September. Ya sudah, itu gampang sebetulnya patokannya. Maka karena saya punya patokan yang jelas, saya ajak saudara untuk kita mulai ibadah kita jam berapa tadi? 5 sore kita masuk dalam pujian penyembahan dulu. Jadi munculnya bulan sabit tipis yang tidak bisa dipastikan hari dan jamnya karena beberapa faktor ini, inilah yang memunculkan perkiraan antara tanggal 23 atau 24 September rapture itu mungkin bisa saja terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang memungkinkan rapture
bisa saja terjadi tanggal 1 Tisri besok yang jatuh pada tanggal 23 atau 24 September. Tetapi sekali lagi, ini baru kemungkinan. Yang namanya kemungkinan itu berarti bisa ya, bisa tidak. Bisayanya sudah kita pelajari. Ya kan, dari awal sampai ini, detik ini, sudah kita pelajari. Itu bisayanya. Ada ayat-ayat pendukungnya. Gitu loh, ayat-ayat nubuatan pendukungnya. Sampai di sini dulu saudara paham enggak kira-kira? Paham ya? Ayat-ayat pendukungnya bisa ya atau kemungkinan ya Yesus akan datang 23 September sudah kita pelajari dari depan sampai detik ini. Tapi bisa tidaknya itu karena apa? Bisa tidaknya itu karena kalau kita mengacu ke kitab Matius 24 ayat 44, Yesus itu akan datang tapi di waktu yang justru tidak kita duga-duga. Nah, kalau sudah muncul tanggalnya 23 atau 24 September, orang jadi apa? Menduga-duga. Maka kalau saya ditanya, saudara, mungkin atau tidak, Yesua itu akan datang pada tanggal 23 atau 24 September besok. Saya jawab, mungkin saja. Tetapi sekalipun saya mengatakan mungkin, saya tidak boleh dan tidak bisa memastikan. Karena apa? Kalau saya tidak boleh memastikan dan tidak bisa memastikan itu apa? Karena hanya Bapa Yahweh yang tahu kapan Yesua itu harus muncul di awan-awan kemuliaannya untuk menjemput saudara dan saya. Yang tahu cuman siapa? Bapa Yahweh. Katakanlah Yesua betul datang tanggal 1 Tisri besok. Kalau memang Yesua betul datang tanggal 1 Tisri yang jatuh pada tanggal 23 September, yang dimulai dari tanggal 22 September, berarti haleluya, puji Bapa Yahweh. Karena apa? Saya katakan haleluya. Karena semakin cepat Yesua datang, semakin baik. Amin. Semakin cepat Yesua datang itu semakin baik. Karena apa? Kita tidak akan mengalami zaman masa kesusahan besar. Semakin cepat semakin baik. Kalau memang nanti datang tanggal 1 Tisri 23 September, kita katakan bersama-sama haleluya. Tapi bagaimana kalau ternyata Yesua belum datang pada tanggal 1 Tisri? Kira-kira bagaimana, saudara? Ya, kita tetap berjaga-jaga. Supaya apa? Perlunya kita itu selalu berjaga-jaga itu apa, saudara? Supaya ketika Yesua datang, kita itu kedapatan layak. Karena saat itu Yesua melihat kita. Kita punya minyak cadangan yang berlimpah-limpah. Yang kita tunjukkan melalui sikap berjaga-jaga. Penggambaran 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang disebut bodoh. Yang disebut bijaksana itu karena apa? Karena pas Yesua datang, pelitanya mati atau nyala? Masih nyala. Adanya pelita yang bisa tetap masih nyala itu karena apa? Karena mereka punya minyak cadangan. Mereka ngerti, Tuanku itu datangnya tidak bisa dipastikan. Sama atau tidak dengan waktu kedatangan Yesua? Bisa dipastikan? Tidak bisa. Maka karena tidak dipastikan, kita mesti punya minyak cadangan. Pertanyaannya, minyak itu gambaran apa? Minyak itu simbol dari urapan. Dan urapan itu hanya datang dari Ruach Kodes atau dari Roh Kudus. Itu gambaran dari orang yang selalu membawa dirinya dalam persiapan roh menjelang waktu kedatangan Yesua. Itulah pentingnya atau perlunya saudara itu berjaga-jaga. Ya, jangan saudara semakin mendekati waktu kedatangan Yesua, semakin malas. Hati-hati. Ingat tiang penyiksaan tadi. Karena siapapun yang tidak ikut dalam karya pengangkatan,
dia akan ada di tiang penyiksaan itu tadi. Saudara perhatikan ini baik-baik. Dan pentingnya kenapa? Kita itu mesti berjaga-jaga. Supaya ketika Yesus datang, dia melihat kita. Inilah mempelaiku yang cakap. Dia sungguh-sungguh betul-betul menunggu kedatanganku. Buktinya apa? Kita sungguh-sungguh menunggu kedatangan Yesus. Dengan sambil berharap-harap Yesus segeralah datang. Kita katakan apa? Maranatha Yesus. Datanglah Yesus. Buktinya apa? Jangan sampai, oh aku sungguh-sungguh Pak. Sekarang ini aku juga sungguh-sungguh menunggu waktu kedatangan Yesus. Yesus cuma tanya begini, bukti ini apa? Gitu loh. Buktinya kalau sampai sekarang saudara masih jadi orang yang untuk ibadah saja malas. Saudara ngomong, aku orang yang berjaga-jaga. Yesus akan ngomong apa? Gombal. Ngerti saudara? Ya, gombal. Kamu ngomong, kamu selalu berjaga-jaga menunggu waktu kedatanganku. Mana? Ibadah yang ngeleker. Ya toh? Ibadah saja tidur. Gitu loh. Torah yang sudah aku beritahu melalui kitab Matius, tidak ada satupun yang berusaha kamu kerjakan. Nah, itu namanya berjaga-jaga apa? Bohong, saudara. Saudara mengatakan berjaga-jaga itu bohong. Yesus itu tidak hanya melihat yang keluar dari mulut saudara, tapi dia akan lihat. Punya enggak ini? Waktu dia ada di awan-awan, dia melihat ke bawah, dia akan tahu sekalipun posisinya sangat tinggi di awan-awan kemuliaan. Tapi dia ngerti orang-orang mempelai-mempelai wanitanya yang punya minyak cadangan. Itu Yesus ngerti. Yang artinya betul-betul mempersiapkan diri. Mempurifikasi. Ya kalau saudara merasa selama ini saudara banyak kesalahan. Saudara banyak dosa. Ya inilah. Sebelum Yesus datang, bukan jam 5 tanggal 22 September besok, bertobate. Akeh tunggale nek kuwi. Tetapi sejak sekarang ini, sejak kita diberitahu, tesyufalah. Gitu loh, bertobatlah sungguh-sungguh. Yang tidak setia semakin setia. Jangan setianya nanti pas tanggal 22 September. Bukan pertobatan dadaan seperti itu yang akan dipertimbangkan Yesus untuk diangkat. Tetapi jauh-jauh sebelum hari kedatangan Yesus, dia betul-betul mempersiapkan diri. Gitu loh. Dia beli minyak cadangan dulu. Dia bawa hidupnya masuk dalam persiapan roh dulu. Dia tahu. Yesus itu melihat pertobatan yang tidak dadaan. Tetapi dia melihat satu pertobatan yang sungguh-sungguh betul-betul dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi sekali lagi, kalau Yesus betul datang tanggal 1 Tisri besok, kita katakan bersama-sama, haleluya. Tapi kalau belum datang, kita harus tetap apa? Berjaga-jaga. Supaya ketika Yesus datang nanti, kita layak diangkat karena kita dilihat punya minyak cadangan yang kita tunjukkan melalui sikap berjaga-jaga. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Haleluya. Rapture bukan tentang menebak tanggal, tapi tentang siap menyambut sang mempelai setiap saat. Kalau renungan ini memberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang diingatkan untuk berjaga. Tulis di kolom komentar, saya mau siap menanti Yeshua. Mari saling menguatkan dalam pengharapan ini. Shalom.